Polisi terus memburu DPO pencabulan MSAT. Penjemputan paksa itu dilakukan di Pondok Pesantren Sidikiyah Peloso Jombang, tempat anak kiai tersebut diduga bersembunyi. Kita ikuti perkembangan informasinya bersama koresponden CNN Indonesia Wida Subianto langsung dari Jombang, Jawa Timur. Wida, apakah sudah ada informasi tersangka sudah berhasil ditangkap oleh pihak polisian? Belum, Elvira. Ini adalah konfirmasi resmi dari Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto, bahwa memang beliau ini dari tadi memang terus keluar dari kawasan dari Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang menginformasikan bagaimana proses yang sedang berlangsung. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan kepada Anda terlebih dahulu di mana saat ini saya berada. Saat ini saya berada di gerbang dari Ponpes Sidikiyah Jombang, di mana ini adalah kediaman dari tersangka atau DPO kasus pencabulan yang dimana tersangka ini adalah putra dari salah satu kiai ternama di Kabupaten Jombang. Ponpes Sidikiyah sendiri ini mendeklarkan pada masa kampanye Pilpres kemarin memiliki jemaah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia sebanyak 5 juta pengikut. Sekali lagi tidak hanya di Jombang namun di seluruh wilayah di Indonesia bahkan juga di luar negeri. Nah, kondisinya hari ini Elvira seperti Anda bisa melihat di gerbang ini saja barikade dari kepolisian ini terus berjaga. Personil gabungan dari Polda Jawa Timur, kemudian dari Polres Jombang ini memang fokus semenjak pukul 6 pagi ini sudah menduduki kawasan ini. Bahkan bisa dibilang ketika mulai 6 pagi di kawasan ini sudah ada penyekatan begitu. Jadi kawasan ini sebenarnya adalah untuk jalannya, ini Jalan Peloso merupakan kawasan umum. Jalan yang biasa dilalui masyarakat untuk beraktivitas. Bahkan kurang lebih 500 dari kawasan Pondok Pesantren ini ada pasar tradisional, Pasar Peloso Kabupaten Jombang. Nah, kondisi ada penyekatan ini memang dirasakan semenjak pukul 6 pagi, bahkan seperti media ini juga dibatasi, hanya terakhir ini adalah titik terakhir media boleh mengambil gambar. Untuk masuk ke sini juga dibatasi kurang lebih ada 500 meter dari kawasan ini atau tepatnya di sekitar Pasar Peloso Jombang. Jadi kami tadi lumayan setiap media, setiap jurnalis ini harus berjalan untuk menuju kawasan ini. Kendaraan dan lain sebagainya harus ditinggalkan di sana. Karena memang pembatasan ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena memang status DPO pencarian ini masih dilakukan, jadi untuk akses keluar masuk menuju kawasan ini juga dilakukan pembatasan. Seberapa sulitkah sebenarnya proses pencarian ini? Ini yang saya konfirmasi ke Kabid Humas Polda Jawa Timur. Pertama dari luasan lahan Pondok Pesantren di belakang saya ini dinyatakan luasannya ada sekitar 5 hektar. Terdapat banyak ruangan, banyak sekali fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, pembelajaran, keagamaan. Ini tadi dinyatakan diperiksa satu persatu, per ruangan, per kamar, semua fasilitas diperiksa satu persatu. Namun begitu tidak ini saja, tidak hanya kawasan Pondok Pesantren saja yang di luar 5 hektar ini, sekitar 5 kilometer dari sini ini juga ada salah satu fasilitas yang disebut di sini sebagai puri. Ini berada di dekat kawasan pemukiman penduduk juga, kemudian juga di tengah hutan juga. Ini yang juga tadi dilakukan penyisiran tidak hanya oleh Polda Jawa Timur namun juga bantuan dari para relawan Gus Durian Jombang. Jadi ini saya baru melihat ada pencarian DPO yang juga proses pencarian tersangkanya atau DPO-nya ini adalah juga melibatkan komunitas. Karena apa, Elvira? Kasus ini memang menjadi perhatian terutama Nahdlatul Ulama ya. Jadi ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Tanfiziah PWNU Jawa Timur ini bahwa sudah menyatakan dengan jelas siapapun dia, anak kiai, anak pejabat, mantan pelaku prostitusi di Doli pun itu kedudukan hukum di Indonesia adalah sama. Ini yang disampaikan dengan tegas oleh Ketua Tanfiziah PWNU Jawa Timur. Jadi rekomendasi dari PWNU Jawa Timur sudah jelas bahwa tidak memandang siapapun status sosialnya, mau anak kiai, mau anak pejabat, mau mantan pelaku prostitusi, itu semua kedudukannya adalah sama di depan hukum Indonesia. Karena itulah PWNU Jawa Timur merekomendasikan pengasuh dari Ponpes Sidikiyah Jombang ini untuk dengan kooperatif membantu menyerahkan putranya untuk mengikuti proses hukum. Seperti kita ketahui Elvira bahwa tanggal 3 Juli kemarin ini beredar video yang viral di berbagai media sosial khususnya di Jawa Timur
pemilik Ponpes Sidikiyah ini yang juga merupakan orang tua dari tersangka DPO kasus pencabulan asusila atau kekerasan seksual ini yang tidak memberikan restu atau izin kepada Kapolres Jombang yang pada tanggal 3 Juli kemarin mengupayakan penjemputan DPO, di mana di situ pada video itu beredar dengan jelas, videonya itu menunjukkan dengan jelas bahwa pengasuh pondok pesantren ini menyampaikan kepada Kapolres untuk pulang masing-masing, istilahnya seperti itu, ke tempat masing-masing, tidak usah membawa putranya karena apa yang sedang ramai saat ini dinyatakan adalah fitnah. Dan semenjak video itu beredar atau viral di sejumlah media sosial, pergerakan dari masyarakat pun tinggi, termasuk yang saya sampaikan tadi, akhirnya juga memberikan terdapat pernyataan dari Ketua Tanfisiyah PWNU Jawa Timur bahwa sebenarnya sosok kiai sebagai pemuka agama yang dihormati ini diharapkan ketika ada proses hukum yang kebetulan melibatkan putranya ini kooperatif, dan kalaupun merasa itu adalah fitnah maka diupayakan seharusnya mengupayakan membuka fitnah itu atau menunjukkan kebenaran juga melalui proses persidangan atau hukum. Nah, mengenai penutupan jalan di sini, pembatasan akses di sini, ini tentu saja berdampak ke perekonomian. Elvira, mungkin kita bisa melihat di sebelah kanan kiri, ini terlihat ramai memang, tapi ini ada di antaranya adalah Kesatuan. Namun Anda bisa melihat kegiatan perekonomian ini banyak yang memilih untuk melakukan tutup. Jadi karena memang pembatasan akses ini dianggap juga situasinya tadi pagi itu tidak kondusif karena ketika ratusan tim gabungan masuk ke kawasan ini juga ada penghadangan. Bentuk penghadangannya seperti apa, Elvira? Jadi ada ratusan jemaah dari Ponpes Sidikiyah ini yang berada di balik gerbang tempat saya berada saat ini ada ratusan orang. Ini sistemnya adalah melakukan semacam sholawat bersama dan juga doa bersama. Ditunggu mulai dari pukul jam 8 sampai jam 9 pagi, proses doa bersama atau sholawatan ini juga belum selesai. Akhirnya tim yang dipimpin oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Timur, kemudian juga Kapolres Jombang, ini akhirnya melakukan upaya masuk ke dalam wilayah pondok pesantren. Jadi ada ratusan tim gabungan sekali lagi dari Polda Jawa Timur dan juga dari Polres Jombang. Dan hingga saat ini Kamis sore pukul 15-an ini juga masih dinyatakan proses pencarian dari DPO tersangka MSAT ini masih dilakukan di dalam pondok pesantren dan belum ditemukan. Ada gambar-gambar di dalam pondok pesantren ini memang banyak beredar ya di media sosial, itu murni diperoleh dari internal petugas yang ada di dalam ataupun dari santri yang ada di dalam. Jadi itu memang menunjukkan diantaranya lobbying yang dilakukan oleh Kapolres Jombang dengan pengasuh atau pemilik pondok pesantren Sidikiyah yang juga adalah orang tua dari DPO tersangka MSAT yang menyatakan adalah masih belum bisa menyerahkan putranya pada hari ini. Jadi istilahnya adalah saya nanti akan mengantar sendiri anak saya ke Polda. Oleh Kapolres Jombang disampaikan ya hari ini, baik hari ini. Namun kemudian dikonfirmasi oleh pengasuh pondok pesantren Sidikiyah tidak hari ini karena hari ini masih ada kegiatan. Kemudian dibalas lagi oleh Kapolres sore ini gitu. Namun tidak ada kejelasan dari pengasuh Ponpes atau dalam hal ini adalah orang tua dari tersangka DPO kasus pencabulan ini untuk menyerahkan putranya pada hari ini. Yang jelas Polda Jawa Timur memastikan bahwa proses penegakan hukum ini akan dilakukan secara profesional sehingga terus mengupayakan untuk bisa menangkap dan juga membawa MSAT hari ini dan juga langsung dibawa ke Polda Jawa Timur. Prosesnya adalah pada saat ini untuk kasus ini adalah sudah pelimpahan tahap kedua, bahkan berikutnya kalau ada penangkapan ini berarti langsung diserahkan dari Polda Jawa Timur ke Kejaksaan. Karena memang proses hukum dari MSAT ini sendiri sebenarnya dimulai sejak Oktober 2019 sesudah ada pelaporan dari salah satu korbannya, kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jombang pada November 2019, kemudian sampai akhirnya tahun 2020 bulan Januari kasus ini yang dianggap perkembangannya
masih lambat di take over atau diambil alih oleh Polda Jawa Timur. Jadi tersangka sendiri kasusnya ini dikonfirmasi kami ke Polda Jawa Timur juga mulai 2020 sampai 2022 progresnya memang melambat karena dinyatakan masih dalam masa pandemi dan penjemputan paksa atau DPO ini sudah ditetapkan pada Januari 2022 dan sudah ada 2 kali upaya pengambilan paksa atau penjemputan tersangka atau DPO ini di kawasan Ponpes ini 2 kali. Jadi memang upaya ini yang terus dilakukan oleh Polda Jawa Timur dan juga tim gabungan untuk segera bisa menangkap DPO ini dan kemudian diserahkan ke kejaksaan dan hingga proses pengadilan ini bisa segera dilanjutkan. Elvira, kalau berbicara dengan kasusnya, tersangka ini juga sempat mengajukan pra-peradilan ya. Pra-peradilan pertama ini langsung dilakukan ke PN Surabaya dengan tergugatnya ini adalah Polda Jawa Timur, namun proses pra-peradilan ini tersangka kalah atau dinyatakan kasus bisa dilanjutkan, kemudian sesudah itu masih melanjutkan pra-peradilan kedua, itu diajukan ke PN Jombang dengan tergugatnya ini adalah Polres Jombang. Dan sama hasilnya dengan pra-peradilan yang pertama, ini tersangka kalah dan juga proses penyidikan ini bisa dilanjutkan dan seperti Elvira tahu bahwa pada saat ini adalah pada proses tahap penjemputan paksa. Tentunya Elvira, proses ini diharapkan dan juga ditunggu oleh masyarakat untuk bisa ditangani sesuai dengan proses hukum yang harusnya berlaku di Indonesia karena siapapun warga negara di Indonesia ini ingin mengetahui bagaimana sebenarnya keadilan dari penerapan hukum di Indonesia ini siapapun dia kedudukannya di masyarakat. Kembali ke studio Elvira. Wida, kita melihat dan juga tadi ada keterangan resmi dari pihak polisian, ada sejumlah relawan ataupun santri yang kemudian untuk sementara dibawa ke Polres. Nah, status mereka ini apakah kemudian masih berada di Polres atau sudah dilepas dan aktivitas apa saat ini yang tengah berlangsung di dalam pondok pesantren? Elvira, untuk status seperti Anda lihat, ini tim dari Polda Jawa Timur masih keluar masuk ya, menuju masuk ke dalam Ponpes untuk melakukan upaya dari penggeledahan. Ini yang disampaikan oleh Polda Jawa Timur. Kalau pertanyaan Elvira tadi bagaimana sebenarnya keberadaan kasus ini? Kasusnya pada saat ini sudah di bawah atau di take over oleh Polda Jawa Timur semenjak Januari 2020 setelah sebelumnya ditangani oleh Polres Jombang. Jadi seperti ini Anda Elvira bisa melihat proses keluar masuk yang boleh masuk ke Ponpes Sidikiyah ini adalah dari pihak kepolisian, dalam hal ini adalah gabungan Polda Jawa Timur dan juga Polres Jombang. Sebelumnya Elvira juga keluar masuk ini truk-truk dari kepolisian karena memang pada hari ini Elvira kepolisian mengamankan tak kurang 60 orang dari dalam pondok pesantren ini. 60 orang ini konfirmasinya dari Polda Jawa Timur adalah mereka dianggap menghalang-halangi dari upaya penangkapan DPO atau tersangka MSAT ini. Kemana 60 orang ini dibawa? Ini kemudian dibawa ke Polres Jombang. Jadi di sana diamankan karena konfirmasi dari pihak kepolisian ini adalah untuk upaya melakukan pengkondusifan wilayah. Jadi seperti saya ceritakan sebelumnya tadi, semenjak pagi di belakang saya ini sebelumnya ada ratusan jemaah dari Ponpes Sidikiyah Peloso Jombang ini yang melakukan sholawatan juga doa bersama untuk upaya menahan dari ratusan anggota kepolisian yang akan masuk ke dalam Ponpes Sidikiyah ini. Jadi begitupun seperti yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur bahwa upaya-upaya yang mengganggu atau menahan petugas untuk menangkap tersangka apalagi DPO ini juga tentunya melanggar hukum sehingga juga bisa dilakukan tindakan pengamanan seperti yang dilakukan tadi dibawa dengan truk dan di bawah saat ini berada di Polres Jombang. Elvira. Oke, Wida Subianto langsung dari Jombang, Jawa Timur. Terima kasih update informasi Anda langsung dari lokasi.